Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Mariani dan Ustazah Sasika. Hari ini kita akan belajar PAI ya, seperti biasanya. Nah, untuk anak-anak silakan duduk yang rapi. Dan sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak dapat melafalkan dan menghafal surah Al-Ikhlas beserta artinya dan memahami pesan-pesan pokok dari surah Al-Ikhlas. Nah, sebelum mulai, marilah kita duduk yang rapi dan selamat menyaksikan. Nah, yuk kita baca surah Al-Ikhlasnya bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama mengartikan arti dari surah Al-Ikhlas. Yang pertama, pada ayat pertama berbunyi Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dan ayat kedua, Allahus somad. Artinya adalah Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah lam yalid walam yulad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, itulah tadi arti dari surah Al-Ikhlas. Anak-anak harus tahu ya arti dari surah Al-Ikhlas. Selanjutnya yaitu mengenal kandungan dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas tergolong dari surah Makkiyah karena surah Al-Ikhlas turun di Mekah. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah. Allah itu tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diberanakan. Dan jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah karena Allah itu Maha Esa. Nah, itulah tadi kandungan dari surah Al-Ikhlas. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Yaitu pesan-pesan pokok dari surah Al-Ikhlas. Nah, pesan-pesan ini sama seperti dengan kandungan dari surah Al-Ikhlas tadi, yaitu surah Al-Ikhlas menegaskan Allah itu Maha Esa atau artinya satu. Dan Allah itu adalah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, kita harus menyembah Allah karena Allah itu Maha Esa. Selanjutnya, surah Al-Ikhlas juga merupakan surah yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini? Pernahkah anak-anak mengamati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, hewan, dan manusia, serta tumbuh-tumbuhan? Nah, marilah kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan seluruh benda yang ada di bumi ini. Semua benda yang ada di bumi ini merupakan tanda bahwa Allah itu bersifat Esa atau Ahad, yang artinya tidak ada tandingannya. Coba anak-anak perhatikan semua benda-benda di alam semesta ini. Nah, contohnya di waktu pagi anak-anak bisa merasakan suhu udara yang dingin, lalu di siang hari anak-anak bisa merasakan panas,
Dan di saat malam hari, anak-anak bisa merasakan udara yang sangat sejuk. Demikian pula dengan matahari, bulan, bumi, bintang, manusia, tumbuhan, semuanya tidak ada yang terjadi dengan sendirinya, tapi melainkan dengan bantuan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi dan seluruh makhluknya bersifat sempurna. Nah, itulah tadi video pembelajaran kita tentang surah Al-Ikhlas. Nah, anak-anak juga harus menghafalkan surah Al-Ikhlas di rumah dan mengerjakan tugas mandiri di buku paket halaman 65. Nah, itu tadi video pembelajaran Ustazah kali ini ya. Untuk menutup video pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.